Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Hadis yang ke-22, Thariqul Jannati, jalan menuju surga. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Abdullah kunyahnya, nama aslinya Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Beliau menceritakan satu kejadian. Kata beliau, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama laki-laki tersebut? Para muhadits menjelaskan nama laki-laki tersebut adalah seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Qawqal al-Khuzai. Beliau bertanya kepada Rasul, faqala, kemudian beliau bertanya, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubati. Ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasul, idza shallaitu shalawatil maktubati, jika aku hanya melaksanakan sholat 5 waktu, wa sumtu ramadhana, dan melaksanakan puasa Ramadan, wa ahlaltul halala, lantas aku menghalalkan apa yang telah Allah halalkan, wa haramtul harama, dan juga aku mengharamkan apa yang telah Allah haramkan, walam azid ala zalika syai'an, dan kemudian aku tidak menambahkan sesuatu pun daripada ibadah-ibadah yang lain terkecuali apa yang telah aku sebutkan. Adkhulul jannata, kata Nu'man kepada Rasul, apakah aku dapat masuk surga? Qala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya, engkau bakal masuk ke dalam surga. Wa makna haramtul harama, dan makna mengharamkan yang haram adalah ijtanabtuhu, aku menjauhkan sesuatu yang haram tersebut. Bukannya mudah haram kita haramin lagi, enggak. Maksudnya mengharamkan sesuatu yang haram adalah aku menjauhinya, enggak aku deketin. Jangan kata kita sentuh, jangan kata dikerjain, dideketin aja enggak. Itu makna ahramtul harama. Wa makna ahlaltul halala, dan makna atau arti daripada aku menghalalkan yang halal adalah fa'altuhu mu'taqidan billahu, aku mengerjakan, aku melakukannya seraya aku meyakini tentang kehalalannya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Para jamaah majlis Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, hadis ini berisi sebagaimana judul yang tertera di atas, yaitu jalan menuju surga. Kalau ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, ya, namun gak kalah banyak
dan nggak kalah mudah jalan menuju sorga. Nah di sini dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya sahabat Nu'man ini bertanya kepada Rasul. Beliau hanya melaksanakan beberapa hal saja, ya, yang tadi telah disebutkan. Kemudian di akhir beliau katakan, apakah dengan saya menjalankan ibadah-ibadah tersebut saja tanpa menambah? Ya, di situ dikatakan walam azid ala zalika syai'an, dan aku tidak menambahkan daripada ibadah-ibadah tersebut sesuatu pun. Artinya beliau hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban saja dan tanpa melaksanakan sesuatu hal yang sunnah daripada ibadah-ibadah. Yang wajib doang dikerjain, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, menjauhkan segala macam yang haram. Apakah aku dapat masuk surga? Kata Rasul, ya, engkau dapat masuk surga. Nah dalam hadis tersebut sang penanya nggak menyebutkan zakat, nggak nyebutin juga masalah haji. Yang disebutin cuma sholat dan puasa. Kenapa? Kata ulama begini, kenapa Nu'man nggak mengatakan perkara masalah menjalankan zakat, menjalankan haji? Satu, kata ulama, pada saat itu zakat dan haji mungkin belum diwajibkan. Karena kewajiban zakat, kewajiban haji itu baru ada setelah hijrah. Pada tahun kedua hijrah, ya, kedua hijriah, ya, baru diwajibkan perkara zakat. Pun begitu juga, andai kata memang, kalau memang zakat dan haji itu telah disyariatkan, ketahuilah bahwasanya zakat dan haji ini hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Zakat fitrah buat siapa? Bagi mereka yang memiliki makanan sampai esok hari. Kalau saat itu dia kagak punya, maka nggak wajib zakat, tapi wajib dizakatin. Merupakan asnafus tamaniyah. Urusan haji, ya haji bagi yang mampu. Mereka yang telah mampu maka diwajibkan untuk melaksanakan haji. Nih kita nih, bagi bapak-bapak yang udah mampu melaksanakan haji, maka berdosa hukumnya jika menunda-nunda. Oh, haji lama, iya. Itu belum dipanggil saya, tapi udah setor apa belum? Ya, wajibnya setor dulu. Kalau belum setor mah ya kagak berangkat ntaran, begitu. Jadi kewajibannya setor dulu. Kalau belum setor di negara kita ya susah untuk berangkat. Mau nunggu furoda, ngumpulin duit 300 juta, 400 juta, ya silakan. Ya, cuman kewajiban haji ini sekali seumur hidup. Nah, kenapa Nu'man enggak mengatakan, enggak bertanya tentang pelaksanaan zakat dan haji? Yaitu alasannya, kata ulama, dua kemungkinan. Boleh jadi belum disyariatkan, dan satu lagi, memang beliau si penanya belum atau tidak terkena kewajiban zakat. Ya karena zakat dan haji ini kewajibannya enggak seperti sholat dan puasa. Nah kemudian dalam hadis tersebut juga tersirat pembolehan untuk tidak melaksanakan ibadah sunnah sama sekali. Ya ditegaskan tuh oleh si penanya, oleh si Nu'man. Kata sahabat Nu'man bin Qaukol, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan daripada ibadah-ibadah tersebut sama sekali. Muhaddits mengatakan, beliau mengatakan hal tersebut bukan maksud menambahkan sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 5 rakaat, yang tadinya 2 jadi 3 atau menguranginya, bukan. Yang dikerjakan cuma yang wajib doang, yang wajib saja tanpa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Apa boleh? Boleh. Nggak melakukan ibadah sama sekali, nggak melakukan ibadah sunnah sama sekali. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa jika sekelompok orang bersepakat dalam satu negeri untuk meninggalkan ibadah sunnah,
Mereka bersepakat hanya melakukan ibadah-ibadah yang wajib saja. Maka orang yang sekelompok itu nggak boleh diperangi. Mereka meninggalkan ibadah sunnah semata hanya melaksanakan ibadah wajib, mereka dihukumi fasik. Tetap muslim, tapi muslim fasik. Ya, cuman konsekuensinya kalau terus-menerus meninggalkan kesunahan itu menunjukkan sikap menggampangkan atau menyepelekan urusan agama. Biasa ninggalin sunnah, nggak dikerjain kesunahannya. Lama-lama nganggap menyepelekan, alah segala sholat sunnah rawatib doang, itu mah sunnah. Kalau nggak dikerjain juga nggak ngapa-ngapa. Oke, dikerjain nggak ngapa-ngapa. Cuman permasalahannya semakin sering seseorang meninggalkan ibadah sunnah, tidak mengerjakannya, menjadi terbiasa meninggalkannya, maka lama-kelamaan dia bakal menyepelekan ibadah sunnah tersebut. Dan kalau udah menyepelekan ibadah sunnah atau menggampangkannya, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang yang kafir. Halal darahnya untuk dibunuh, diminta tobat dulu. Ya, sebab yang namanya sunnah itu kan apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi di luar daripada kewajiban-kewajiban. Kalau dia meremehkannya sama saja ia meremehkan agama. Siapa orang yang meremehkan agama maka dihukumi kafir. Nah, kemudian dalam hadis tersebut Nu'man bin Qaufal al-Khuzai mengemukakan beberapa hal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana jika ia melaksanakan hal tersebut ia akan dimasukkan ke dalam surga. Amalan-amalan tersebut nggak banyak. Andai kata kita konsekuen, mudawamah, tidak menganggap enteng dan menjadikan amalan-amalan tersebut ya sebagai prioritas kita dalam hidup, maka insya Allah Allah akan menghadiahkan kita surga. Mana yang pertama adalah sholat 5 waktu. Ini kemarin habis Isra ya. Sholat 5 waktu asal muasalnya dulu dalam kitab Manaul Qotton ya dikisahkan. Di dalam kitab tersebut dinyatakan sejak awal Rasul itu diutus, beliau sudah melaksanakan sholat. Cuman di awal-awal masa kenabian, Rasul itu melaksanakan sholat semalaman suntuk. Tahu semalaman suntuk? Ya mulai dari habis maghrib sampai subuh tuh semalaman suntuk Rasul melaksanain ibadah. Berapa lama ibadah tersebut dilaksanakan oleh Rasul? Tuh sholat model begitu Rasul melaksanain selama 10 tahun. Diikuti nama para sahabat selama 18 bulan. Nah kemudian setelah mengikutinya 18 bulan, sahabat ngerasa berat sholat semalaman suntuk. Akhirnya Allah kasih rukhsah. Apa rukhsahnya? Menjadi sholat itu hanya sepertiga malam. Ini macam-macam riwayat Pak ya terkait dengan pelaksanaan sholat di awal-awal masa kerasulan. Yang jelas ulama bersepakat bahwasanya awal mula diwajibkannya sholat 5 waktu itu adalah ketika perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Rasul menerima mandat dari Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ya, begitu turun sampai langit ke-7 ketemu sama Nabi Allah Musa. Kata Nabi Allah Musa, apa yang engkau dapatkan dari Allah? Aku diperintahkan agar aku dan umatku melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Kata Nabi Allah Musa, jangan 50 waktu. Umatmu nggak bakal sanggup sholat sebegitu banyaknya. Apalagi orang-orang al-muharram, wah susah, minta korting lagi. Walhasil dari sekian banyak diskusi
turunlah kewajiban sholat sebanyak 5 waktu. Dan pertama kali Rasul melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, Rasul diimami oleh malaikat Jibril. Ini pertama kali Rasul melaksanakan sholat 5 waktu, bukan subuh, zohor dulu. Zohor di awal waktu, yang imamin siapa? Jibril. Ada hadisnya, silakan cari. Zohor di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya di awal waktu, subuh di awal waktu. Ini di hari pertama. Sholatnya di mana? Bapak kalau udah pernah umroh atau haji, di dekat Ka'bah, itu di pinggiran Ka'bah, samping pintu Ka'bah itu ada batu alam, ya, bukan marmer, dia bentukannya beda sendiri, kotak, ya kurang lebih berapa ya, 30 sentian ditanam. Nah itu musola Jibril namanya, tempat Jibril ya ngimamin Rasul untuk pertama kali sholat. Di hari pertama Rasul dan Jibril sholat di awal waktu. Kemudian masuk hari kedua, Jibril dan Rasul lagi-lagi ngimamin sholat, ya, Jibril ngimamin Rasul sholat. Tapi di hari kedua ini sholatnya di akhir waktu. Zohornya di akhir, asarnya di akhir, maghribnya di akhir, isya di akhir, subuh di akhir. Setelah selesai Jibril mengimami Rasul sholat, Jibril katakan, sholat yang kita laksanakan di waktu ini dan waktu yang kemarin adalah batasan-batasan waktu sholatmu dan umatmu. Jadi mulai saat itu Rasul sekaligus tahu batasan masuk waktu zuhur kapan, dimulainya kapan, penghabisannya, terus sampai subuh. Nah, 2 hari tersebut Rasul diimami oleh Jibril dalam pelaksanaan sholat. Nah kemudian hadis ini pun menekankan pentingnya sholat 5 waktu. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Gak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat, gak ada. Uzur apa? Dalam mazhab Syafi'i, selama orang masih memiliki akal, maka tetap diwajibkan baginya untuk melaksanakan sholat. Sakit, nggak ada alasan. Sakit nggak menjadi alasan untuk meninggalkan sholat. Bagi orang yang sehat, termasuk di antara rukun sholat adalah berdiri. Maka kalau kita kaji itu kitab-kitab fikih Syafi'i, ya, di antara rukun sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Manakala kita sanggup untuk berdiri, kemudian kita sholat dalam keadaan duduk, dalam perkara sholat wajib, maka sholat kita nggak sah. Lain halnya dengan sholat sunnah. Besok sebulan lagi kita terawih. Habis maghrib buka puasa, rada kenyang nih, kemudian laksanain sholat isya, ya berdiri kita mampu. Begitu sholat taraweh, romannya nggak enak kalau saya sholat sambil berdiri kekenyangan. Saya mau sholat sambil duduk aja. Padahal kita sehat, boleh nggak? Boleh kalau sholatnya sunnah. Tapi ingat bahwasanya mereka yang sholat berdiri pahalanya lebih besar ketimbang orang sholat yang dalam keadaan duduk. Ini dalam perkara sholat sunnah ya, bukan sholat wajib ya. Atau kita kalau mau duduk, kita pengen rebahan, belum pernah jajalin sholat rebahan. Besok taraweh sholat rebahan, boleh sekalipun kita sehat. Sambil rebah gitu kita sholat, boleh aja Pak. Cuman ingat, sholatnya orang yang duduk ganjarannya lebih besar ketimbang orang yang sholatnya rebahan. Kalau dalam sholat sunnah boleh, tapi dalam perkara sholat wajib nggak boleh. Kalau kita sholat sementara kita mampu, kita sanggup untuk berdiri, kita duduk, kita nggak boleh duduk. Saya nggak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri karena saya lagi sakit, berarti sholat saya libur. Nggak ada libur sholat Pak. Kalau nggak mampu diri, maka silakan sholat dalam keadaan duduk. Bagaimana cara pelaksanaan rukun-rukun fi'linya? Semampunya. Bapak duduk,
Ketika mau ruku, kalau bapak mampu melaksanakan ruku secara maksimal, secara sempurna, laksanain. Lagi duduk begini giliran ruku yang benar. Cuman saya kagak bisa, maka ruku sebisa bapak. Saya nggak bisa menggerakkan anggota tubuh saya kecuali kepala, maka ruku pakai pala doang. Sujudnya bagaimana kalau ruku nggak bisa? Kalau nggak bisa sujud secara maksimal, bisanya cuman pakai pala doang, maka pakai kepala. Cuman pada saat posisi sujud, kepalanya lebih nunduk ketimbang posisi ruku. Duduk saya nggak bisa, karena sakit saya payah banget, maka saya cuma bisa tiduran. Maka ketika seseorang tidak mampu melaksanakan sholat dalam keadaan duduk, ia wajib melaksanakan sholat ittijaan. Apa ittijaan? Dalam posisi miring menggunakan lambung kanan, seperti mayat yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Tuh posisinya begitu. Ya, muka dan anggota depan badan menghadap kiblat. Itu namanya ittija. Kalau ittija nggak bisa, maka sholatnya sambil istilqa. Apa tuh? Celentang, tahu Pak? Ya, dengan pala sedikit diangkat lebih tinggi ketimbang anggota badan yang lain. Kalau Bapak pernah lihat kasur rumah sakit yang bisa dikontrol tinggi pendeknya, kalau bahasa saya tuh Pak namanya besundang. Ya, orang Betawi ngerti dah kalau besundang. Nih keadaannya begini nih. Ini pala lebih tinggi ketimbang perut ke bawah. Nah, ini namanya besundang nih, nyender. Ya. Saya nggak bisa dalam posisi besundang. Lantas bagaimana? Sholat semampunya. Apabila masih mampu berisyarat menggunakan kepala, gunakan kepala. Kepala nggak mampu dipakai buat berisyarat karena lemes banget, maka isyarat menggunakan mata. Mata juga nggak mampu, maka sholat masih tetap diwajibkan dengan cara isyarat menggunakan hati. Pakai hati juga udah kagak bisa, ya maka disolatin Pak. Udah bukan wajib sholat lagi, wajib dia disolatin. Ya. Lantas orang yang koma bagaimana? Saya tanya, koma hilang akal apa enggak? Orang yang koma hilang akal enggak? Hilang akal enggak? Hilang akal. Orang yang hilang akal maka tidak ada kewajiban sholat. Lantas apa sholatnya setelah dia bangun dari koma? Wajib diqadha? Tidak wajib selama dia koma, terkecuali apabila dia koma setelah masuk waktu sholat seukuran dia mampu untuk bersuci. Zuhur jam 12, jam 12 lewat 5, nih orang koma belum melaksanakan sholat zuhur. Kira-kira 5 menit cukup nggak untuk bersuci? Cukup Pak. Udah gitu wudhu udah kayak capung cebok, kecepak selesai. Cukup. Maka ntar bangun dari komanya kudu dicatat. Abang udah bangun, sholat dah. Kemarin lohornya ketinggalan, keburu koma, belum sempat melaksanakan sholat zuhur, maka wajib diqadha. Nih begini permasalahan sholat. Karena sholat itu amat sangat penting. Sebab sholat merupakan amal yang menentukan nasib kita di akhirat. Bukan amal yang lain. Sodako belakangan, zakat kita belakangan, bakti kita sama orang tua entar dihitungnya belakangan. Sholat ini yang menentukan bagaimana nilai amal-amal lainnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu," wa fi riwayatin, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholatu. Fa in sholahat sholaha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Amal yang akan dihisab pertama kali kelak di akhirat adalah sholat. Ya bukan yang lain-lain, sholatnya dulu nih. Ini si Fulan bin Fulan dipanggil, dilihat catatan sholatnya dulu. Catatan-catatan yang lain dikesampingkan. Sholatnya bagaimana?
Bila mana sholatnya beres, oh 5 waktunya nggak pernah ditinggal, rawatibnya alhamdulillah bagus, duhanya lancar, tahajudnya bagus. Nah, kesononya tuh amal-amal yang kita lakukan selama di dunia insya Allah bagus. Maksudnya insya Allah bagus apa? Kalau sholatnya beres, amal-amal yang lain yang kita lakukan daripada sodakoh, birrul walidain, kita ngaji model begini, itu Allah terima. Tapi kalau sholatnya ditinggal, sholat udah acak-acakan, udah habis, bolong-bolong, kadang sholat, kadang kagak. Ini sholat dikejar kayak puasa Senin Kamis, ntar puasa, ntar kagak, ntar sholat, ntar kagak. Kalau lagi pengen doang sholat, kalau kagak pengen ya kagak sholat. Walaupun dia bakti kepada orang tuanya, ibunya minta beliin kontrakan 18 pintu dibikinin, tapi sholatnya kagak, maka amalnya tertolak. Musolah mana, masjid mana yang lagi dibangun, biar saya yang modalin, berapa M saya keluarin. Tapi kalau sholatnya ditinggal, amalnya tertolak. Ingat kata Rasul, fa in sholahat sholahat sairu amali. Kalau sholatnya beres, sholatnya benar, maka seluruh amalnya bakal beres, Allah terima. Tapi kalau sholatnya udah kagak benar, sholatnya udah kagak beres, sholatnya ditinggal terus, mau amal model apa, itu Allah kagak bakal terima. Kenapa bisa begitu? Sebab sholat ini yang membedakan antara seorang muslim dengan orang yang non muslim. Kira-kira non muslim amalnya diterima nggak? Siapa kata? Ya kagak Pak, jangan takut, nggak usah khawatir ditanya dalil, nggak terima. Kecuali dia masuk Islam, amal-amal yang kemarin, amal soleh yang pernah dilakuin, semuanya tuh Allah terima. Kita kalau kagak sholat, apa bedanya sama non muslim? Apa kata Rasul? Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholati. Sesungguhnya seseorang, pembedanya antara seseorang dengan orang lain, artinya yang muslim dengan non muslim, adalah kesyirikan, kekufuran. Tarkus sholati, dia meninggalkan sholat. Lantaran dia meninggalkan sholat, apa bedanya dengan orang yang non muslim yang kagak sholat? Oleh karena itu amal-amal solehnya Allah tolak. Ya maka pentingnya, saking pentingnya, Nu'man nanya sama Rasul, kalau saya tiba ngelaksanain sholat wajib aja, yang sunnah kagak, yang penting yang wajib dulu kita beresin. Maka kan kemarin kan bahasan terakhir kita masalah istiqomah, ya dari mulai yang kecil dulu, yang wajib dulu kita laksanain. Yang wajib udah bagus. Ngeri begini Pak, bukan saya nggak ngajarin yang namanya ngelaksanain ibadah sunnah. Bagus ketika Bapak mau melaksanakan ibadah sunnah, ya. Cuman kan orang-orang yang baru pengen benar, yang baru tobat, yang baru kenal sama yang namanya Islam, kalau semua-muanya dijejelin, ngerasa berat nggak kira-kira? Dikit-dikit sholat mulu, rapi baru rapi duha, udah zuhur aja. Sebelum zuhur ada lagi qobliyah. Qobliyahnya mana 4 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, banyak amat sholat. Kira-kira terasa berat nggak yang begitu? Maka dawamin dulu yang 5 waktu kewajiban kita, jangan sampai kita tinggal. 40 hari paling kagak udah kita mudawamah, boleh tambahin kita cicil satu-satu dulu, duhanya dulu semisal 40 hari doa udah lempeng, doa udah mudawamah, udah continue kita laksanain, tambah lagi, kan begitu. Amal yang paling disukai oleh Allah, ya biar sedikit tapi continue, kata Rasul kan begitu. Nah ini yang masalah pertama adalah sholat. Nah kemudian amal apa lagi yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam surga? Yang kedua adalah puasa Ramadan. Ya, besok kurang lebih 30 hari lagi akan kita jumpai bulan Ramadan. Insya Allah Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin. Nah, cuman masalah puasa Ramadan nggak seperti halnya sholat. Kalau sholat kan nggak ada alasan, nggak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Ya. Tapi kalau puasa Ramadan sekalipun diwajibkan,
ada uzur-uzur syar'i yang memperbolehkan seseorang untuk meninggalkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Mana yang termasuk uzur syar'i? Sakit, kemudian apalagi? Haid, kemudian nifas, apalagi? Wah, musafir. Nah, ini yang model-model begini boleh dia nggak puasa Ramadan. Cuman jangan lupa, ntar di luar Ramadan wajib diganti atau bahasa lain qadha. Pakai fidyah. Mereka mah nggak pakai fidyah. Haid, nifas, musafir, orang yang sakit dengan ketentuan-ketentuan tentunya sakitnya. Ya, ini nggak pakai fidyah. Ya. Kemudian ada juga yang diwajibkan fidyah juga, qadha juga. Siapa yang diwajibkan fidyah juga, qadha juga? Orang yang sedang hamil, wanita hamil ataupun wanita yang menyusui, manakala dia tidak berpuasa lantaran takut atau khawatir anak atau janinnya kenapa-napa. Nih ibu, semisal ibu lagi hamil, ya. Kata ibu begini, saya sih kalau puasa insya Allah kuat. Cuman saya ngeri, saya khawatir janin saya kenapa-napa kalau saya puasa. Berarti dia khawatir terhadap siapa? Janinnya doang. Terhadap dirinya dia nggak khawatir. Saya kuat, tapi saya khawatir janin saya nih nanti menyusut perkembangannya. Maka saya nggak puasa dah kalau gitu. Nah, dalam hal ini dia wajib bayar fidyah juga, qadha juga. Atau wanita yang sedang menyusui, kalau saya menyusui, ketika saya lagi menyusui, saya puasa. Kalau saya mah kuat aja, tapi saya khawatir anak saya yang masih nyusu nanti kekurangan gizinya lantaran nggak ada asupan ke dalam diri saya. Dia khawatir terhadap bayinya, maka dia wajib bayar qadha juga, fidyah juga. Ada yang bayar fidyah doang. Siapa? Satu, orang yang udah tua rentak, jompo. Jangan kata puasa sampai maghrib. Wong nahan lapar aja sampai lohor nggak kuat. Udah tua, udah uzur, usianya udah 70 ke atas. Boleh nggak puasa? Boleh kalau nggak kuat model begini. Nanti qadhanya kapan? Ini mah nggak wajib qadha, wajibnya cuma bayar fidyah doang. Satu. Kemudian al-maridu la yurja sifa'uhu. Orang yang sakit yang udah nggak diharapkan kesembuhannya. Ya, ini mah sakitnya parah, kayaknya nggak bakal sembuh nih. Ya, yang begini bagaimana? Ya, urusan orang yang begitu nggak wajib qadha, cuman fidyah doang. Sakitnya udah menahun, Pak. Ya, enggak, bukannya cuma saya sakit gigi nih, saya sariawan nih, boleh saya kagak puasa? Enggak, Pak. Sakit yang diperbolehkan tidak puasa itu sakit yang dengan sakitnya itu dia diperbolehkan untuk bertayamum, baru boleh dia untuk tidak melaksanakan puasa. Nah, sedang orang yang meninggalkan puasa Ramadan sehari saja tanpa uzur. Kalau tadi kan ada uzur, ini nggak ada uzur, ruginya bukan main. Gak ada uzur, emang males, emang dia gak mau puasa. Dia tahu itu wajib, tapi dia gak mau. Biasanya model begini puasanya cuma 3 hari pertama doang. Ikut-ikutan orang puasa. Ente puasa, puasa dong. Tumben, ya yang lain pada puasa, saya kagak puasa kagak enak. Nah, biasa begini nih, 3 hari doang dia puasa. Kesana lempengannya, udah gak mau puasa. Yang model begini, andai kata ninggalin puasa 1 hari aja. Kata Rasul, man aftara yauman min ramadana min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri. Siapa orang yang enggak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang Allah berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menjadi ganti darinya sekalipun ia berpuasa selama 1 tahun. Itu 1 hari yang ditinggalkan tanpa uzur, sengaja-ngaja dia nggak puasa, dia buka, maka biar kata dia puasa selama 1 tahun berturut-turut itu nggak mampu menandingi ganjaran puasa di bulan Ramadan. Maka bersyukur kita jadi umat Nabi yang masih bisa ketemu sama Ramadan. Dan insya Allah maka kan dari mulai Rajab sampai nanti
rapi-rapi Sya'ban, kita kan disuruh doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sebab ya ketika datang bulan Ramadan, Rasul bilang, andai saja umatku tahu fadilahnya bulan Ramadan, niscaya mereka semuanya akan berharap bahwa setiap hari itu adalah bulan Ramadan. Segala macam dilipat gandai. Nah, selain perihal kewajiban syariat, puasa juga merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan berpuasa, yakni puasa merupakan perisai daripada nafsu syahwat dan api neraka. Orang yang susah kontrol emosinya banyak-banyak puasa, karena dengan berpuasa ya dia akan mampu mengontrol emosi. Mohon maaf, orang yang libidonya tinggi, yang nafsu hasrat seksualnya tinggi, banyak-banyak berpuasa. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Para pemuda yang udah mampu nyari nafkah, udah ngerti, udah paham tentang masalah pernikahan, maka nikahlah. Fa illam yastati fa alaihi bisawmi. Siapa orang yang kagak mampu buat nikah, maka puasa. Fa innahu lahu wijah. Karena yang namanya puasa itu menjadi perisai bagi dirinya. Dia mampu mengontrol hasrat nafsu seksual dalam diri, emosinya dikontrol. Sebab apa? Orang yang puasa lemes enggak? Lemes. Orang kalau puasa nafsunya kurangan, Pak. Ya. Yang muda, yang kagak mampu untuk menahan, ya maka puasa. Orang yang emosian, ya puasa jawabannya. Kata Abu Umamah dalam satu hadis, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu. Kata Abu Umamah, aku mendatangi Rasul, kemudian aku bertanya kepada Rasul, murni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasul, perintahkanlah aku untuk melaksanakan satu amalan yang amalan tersebut mampu memasukkan aku ke dalam surga. Qala, Rasul bersabda, alaika bisawmi fa innahu la adalah. Untukmu wahai Abu Umamah, puasa, karena enggak ada ibadah yang mampu menandingi puasa. Tsumma ataitu hutsaniyah. Kemudian aku mendatangi Rasul untuk kedua kalinya. Faqala, aku nanya dengan pertanyaan yang sama. Lantas Rasul jawab lagi, alaika bisyami, bagimu untuk berpuasa. Ya maka puasa itu ganjarannya amat sangat besar. Maka wajar kalau dua hal ini, ya sahabat Nu'man ya bertanya kepada Rasul, manakala dia melanggengkan dua amalan ini, kemudian menghalalkan yang halal, menjauhkan yang haram, dia bakal masuk ke dalam surga. Rasul jawab, ya, engkau akan masuk ke dalam surga, dengan catatan kita tidak meremehkan amalan-amalan sunnah. Nah baiklah para hadirin dan hadirat sekalian, inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik dari sisi bacaan ataupun penjelasan semata-mata datangnya dari saya. Dan manakala terdapat sesuatu yang benar, tentunya merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum